Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing, pemirsa emiten taksi PT Bluebird Tbk memandang positif prospek armada kendaraan listrik untuk jangka panjang, meski dampaknya belum signifikan terhadap keuangan perseroan. Meski demikian, secara keseluruhan penyedia layanan transportasi ini tetap berhasil menjaga kinerja top dan bottom line sepanjang 6 bulan pertama tahun 2025. CEO PT Bluebird Tbk, Adrianto Joko Sutono, menyampaikan bahwa saat ini perusahaan telah mengoperasikan hampir 600 armada EV untuk berbagai lini layanannya termasuk Bluebird, Golden Bird, dan Big Bird yang beroperasi sebagai BRT di IKN dan Medan. Meski saat ini sektor kendaraan listrik masih menghadapi berbagai tantangan termasuk soal infrastruktur dan komponen pendukung yang belum maksimal di Indonesia. Seperti diketahui, emiten berkode saham BIRD telah menjadi salah satu perusahaan layanan transportasi yang cepat mengadopsi penggunaan EV untuk armadanya, di mana perseroan telah menggunakan armada EV sejak tahun 2019 saat infrastruktur masih sangat terbatas dan pemahaman teknologi lebih minim. Adapun perluasan armada EV menjadi salah satu strategi untuk mendorong kinerja perseroan selama kuartal 2 2025 dengan capaian positif terlihat dari hasil pendapatan perusahaan sebesar 2,67 triliun rupiah pada semester 1 lalu atau meningkat 14,7% secara tahunan. Harga emas kembali bersinar di pasar Indonesia di tengah tantangan ekonomi global. Salah satu produsen perhiasan terbesar PT Harta Dinata Abadi Tbk mencatatkan kinerja laba yang memukau seiring dengan kenaikan harga emas yang menguntungkan bisnis. Harga emas batangan di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Kenaikan harga ini memberikan optimisme bagi para pelaku industri perhiasan, termasuk Harta Dinata Abadi yang mendapatkan dampak langsung dari pergerakan harga emas global dan domestik. Kenaikan harga emas ini mendorong permintaan investor dan konsumen produk perhiasan emas. PT Harta Dinata Abadi Tbk membukukan laba bersih yang meningkat signifikan berkat penguatan harga emas dan strategi bisnis yang efektif. Laba perusahaan terangkat sejalan dengan kenaikan permintaan perhiasan emas yang mendorong pendapatan dan margin keuntungan HRTA. Kinerja ini menunjukkan daya tahan dan kemampuan adaptasi perusahaan bahkan di tengah fluktuasi pasar komoditas. Harta Dinata Abadi mengoptimalkan pemanfaatan tren kenaikan harga emas melalui inovasi produk dan ekspansi pasar. Perusahaan memperkuat jaringan distribusi dan meningkatkan portofolio produknya agar tetap relevan dengan preferensi konsumen yang berubah-ubah. Pendekatan ini membantu HRTA memperluas pangsa pasar, terutama segmen kelas menengah dan premium di dalam negeri. Berbagai sumber IDX Channel. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk membukukan kinerja positif dengan laba bersih mencapai 1,09 triliun rupiah pada semester 1 2025. Kinerja ini mencerminkan pertumbuhan meski di tengah tantangan industri telekomunikasi dan ekonomi global yang dinamis. Mitratel mencatat pendapatan sebesar 4,59 triliun rupiah hingga Juni 2025, meningkat 2,17% secara tahunan dari 4,49 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini didorong oleh ekspansi layanan menara telekomunikasi dan peningkatan utilisasi aset yang menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Laba bersih PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk naik 2,85% menjadi 1,09 triliun rupiah dari 1,06 triliun rupiah di semester 1 2024. Pertumbuhan laba ini didukung oleh efisiensi operasional dan pengelolaan biaya yang lebih baik meskipun adanya tekanan dari kondisi pasar dan fluktuasi biaya yang harus dihadapi. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sebesar 3,34% menjadi 60,08 triliun rupiah pada akhir Juni 2025 dengan posisi kas dan setara kas mencapai 2,77 triliun. Rupiah hal ini menunjukkan posisi keuangan Mitratel yang kuat serta kemampuan likuiditas yang mendukung operasional dan ekspansi bisnis. Manajemen Mitratel optimis terus meningkatkan kinerja dengan fokus pada optimalisasi portofolio menara, ekspansi pasar, dan peningkatan efisiensi. Dengan perkembangan teknologi dan permintaan layanan telekomunikasi yang terus meningkat, perusahaan berupaya memperkuat posisinya sebagai pemain utama infrastruktur menara di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. PT Dharma Satya Nusantara Tbk mencatatkan lonjakan laba bersih sebesar 80% pada semester 1 2025 menjadi 900 miliar rupiah.
Kinerja ini didorong kuat oleh kenaikan harga jual rata-rata dan volume penjualan minyak sawit mentah atau CPO yang menjadi kontributor utama pendapatan perusahaan. Harga rata-rata jual CPO PT Dharma Satya Nusantara Tbk meningkat 19,3% menjadi Rp14.575 per kilogram pada paruh pertama tahun ini. Sementara itu volume produksi tandan buah segar menaik 3,9% secara tahunan, mendorong peningkatan produksi CPO sebesar sekitar 4,9%. Kenaikan harga dan volume ini memperkuat pendapatan segmen kelapa sawit yang mencapai 5,3 triliun rupiah. Segmen kelapa sawit masih mendominasi pendapatan DSNG dengan kontribusi 89%, diikuti produk kayu 10% dan energi terbarukan 1%. Kualitas produk kelapa sawit terjaga dengan free fatty acid stabil di 3% dan oil extraction rate sebesar 23%, menunjang efisiensi dan nilai jual produk perusahaan. Permintaan produk kayu DSNG mulai pulih terutama dari pasar Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Volume penjualan engineered flooring meningkat 5,2% dengan harga jual rata-rata naik 10,9%. Sementara itu volume ekspor cangkang energi terbarukan turun akibat penyesuaian jadwal pengiriman ke semester kedua. Manajemen DSNG memperkirakan harga CPO akan tetap bertahan karena permintaan yang kuat baik dari pasar domestik maupun ekspor utama seperti India dan Tiongkok. Dengan fondasi yang kuat dan permintaan yang stabil, DSNG optimistis mempertahankan kinerja positif di semester kedua. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke indeks harga saham gabungan pemirsa di mana terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama perdagangan Kamis, IHSG bergerak ke zona merah dengan mencatatkan pelemahan 0,38% ke level 7.521. Indeks harga saham gabungan bergerak sempat menguat pada perdagangan sesi pertama ke level 7.566 meskipun tidak mampu bertahan di zona penguatan dan justru mengalami pelemahan berangsur-angsur hingga penutupan di sesi pertama, bahkan level terendah di 7.514,5. 372 saham terkoreksi, 260 saham menguat, 324 saham lainnya bergerak stagnan. Nilai transaksi mencapai 8,89 triliun rupiah. Adapun jika kita lihat dalam satu pekan terakhir IHSG terkoreksi 0,13%. Dan kita lihat sejumlah data dari perdagangan sesi pertama saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers. Di antaranya ada saham Unilever Indonesia yang menguat 10,46% ke level 1.690 di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan BRPT naik 3,83% ke level 2.710. Kemudian ada Bufa naik 27,84% ke Rp248, Dewa naik 1,72% ke 236. Sementara dari top losers ada saham seperti BBCA yang turun 1,19% ke 8.275, saham Wifi turun 1,38% ke 2.850, Antam turun 4,68% ke 2.850, dan BRMS terkoreksi 2,64% ke Rp442. Sementara dari pergerakan sektoral, konsumsi non-primer masih terpantau menguat 0,85%, konsumsi primer menguat 0,55%, infrastruktur turun 1,59%, dan barang baku melemah 1,35%.